Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 152, Aku bukan patung tanah liat yang rapuh. Mukiki menundukkan kepalanya. Setelah merenung selama beberapa detik, dia berkata dengan suara yang dalam, Xiao Xiao, Qian adalah satu-satunya temanku. Kalau begitu, katakan yang sebenarnya padanya. Seng Xiao memeluk Mukiki erat-erat. Kemudian, dia membawanya keluar dari restoran berputar. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Tapi apakah kau sudah lupa, Xiao Xiao? Duan Shaoan pernah melihatmu di klub sebelumnya. Dia tahu hubungan kita. Dia tidak akan punya kesempatan untuk mengatakannya, kata Seng Xiao. Kemudian, dia membawa Mukiki keluar dari restoran dan kembali ke villa. Melihat barang bawaan Mukiki, mata Seng Xiao menjadi gelap. Kemudian, dia dengan cepat menggendong Mukiki di bahunya. Xiao Xiao, bukankah kau menikmati dirimu sendiri saat merayuku di restoran tadi? Seng Xiao mendekat hingga hidung mereka bersentuhan, dan menatap tepat ke dalam matanya. Aku hanya... Sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Dia menggigit leher Mukiki dan menguncinya dalam pelukannya. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Mukiki tidak dapat berkata apa-apa malam itu. Mereka menikmati malam penuh cinta. Ia baru terbebas saat langit mulai membiru. Sekarang, ia merasa seperti ikan yang diambil dari air, setiap tetes energinya diperas keluar darinya. Tentu saja, Seng Xiao tidak meninggalkan bekas-bekas percintaan mereka di bagian tubuhnya yang dapat terlihat dengan mudah. Dia tetap perlu keluar dan bertemu orang. Dan dia tidak ingin mencoreng reputasinya. Mukiki sangat kelelahan. Saat dia dalam keadaan bingung, dia melihat sosok tinggi berdiri di sampingnya, membersihkan tubuhnya. Mukiki setengah tertidur, tetapi dia masih bisa tersenyum pada Seng Xiao. Jantung Seng Xiao berdebar kencang lagi. Bagaimana dia bisa tersenyum padanya saat ini? Tidakkah dia khawatir kalau dia mungkin tidak bisa pergi ke sekolah tepat waktu besok? Mukiki tidur nyenyak di ranjang besar. Keesokan paginya, dia dibangunkan oleh alarm. Ketika dia turun ke bawah, dia melihat Su Zipei sedang memasak sup di dapur. Seng Xiao tidak terlihat di manapun. Tante, Tuan Muda Seng baru saja menelepon saya. Ia meminta saya untuk merebus sup untuk Anda agar tubuh Anda tetap sehat. Ia sangat sedih melihat Anda pergi berkemah selama seminggu, jelas Su Zipei. Bukan seperti itu. Wajah Mukiki memerah. Melihatnya berjalan dengan canggung, Su Zipei hendak menanyakannya. Sebelum membuka mulutnya, dia tiba-tiba mengerti apa maksudnya. Pergi mandi. Ya. Anda tidak boleh menganggapnya enteng meskipun tubuh Anda masih muda. Mukiki tidak bisa membantah kekhawatiran Su Zipei. Lagi pula, dia terlalu malu untuk berbicara dengannya tentang tidurnya dengan Seng Xiao. Ponselmu ada bersamaku. Kakek Sen menelepon pagi ini. Dia ada di rumah sakit jadi dia tidak bisa mengantarmu ke sekolah. Oke. Dan satu hal lagi, Su Zipei hendak berbicara tentang Mu Tangshui ketika telepon Mukiki berdering lagi. Su Zipei mengangkat telepon itu. Kemudian, dia meneruskannya ke Mukiki dan mengucapkan nama itu. Rong Junhan. Biar aku yang menjawab. Mukiki mengambil telepon dan berkata, Bibi Rong. Berikan alamatmu padaku. Aku akan mengirimmu ke Universitas Sengting, kata Rong Junhan. Kamu adalah putri Jian Chuan. Jadi kamu akan menjadi putriku juga. Aku harus menjagamu. Jangan repot-repot, Bibi Rong. Bibiku bisa menyekolahkanku. Kamu adalah seorang Sen. Kamu tidak bisa terus tinggal di villa keluarga Seng. Kamu punya orang tua dan keluarga. Berikan aku alamatmu. Rong Junhan menuntut. Namun, Mukiki tidak dapat memahami apa yang melatar belakangi semua ini. Dia yakin bahwa Rong Junhan sangat membencinya. Namun, mengapa dia bersikap keibuan sekarang? Mukiki tidak menolak tawaran itu dan memberikan Rong Junhan alamat villa tersebut. Apa yang dia katakan? Dia ingin mengirimku ke Universitas Sengting. Dia bahkan belum menikah dan sudah bertingkah seperti wanita simpanan di rumah ini, kata Mukiki. Ayo berkemas dan pergi ke villa, Bibi. Menurutmu, apakah sebaiknya kita memberitahu Tuan Muda Seng? Mukiki menggelengkan kepalanya. Dia tahu Seng Xiao pasti tahu. Mengenai masalah Qian, dia masih belum menemukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menyampaikan berita itu kepada Qian. Segera setelah mereka sampai di villa, Rong Junhan menghentikan mobil edisi terbatas berwarna putih miliknya di depan gerbang. Begitu dia melihat Mukiki, dia memerintahkan, taruh barang bawaanmu di bagasi dan masuklah. Bibi, aku pergi dulu. Mukiki berpamitan pada Su Zipei. Su Zipei tampak khawatir. Namun, Rong Junhan adalah tunangan Seng Jianchuan. Dia memiliki hak untuk mengendalikan Mukiki. Mukiki masuk ke dalam mobil dan mengencangkan sabuk pengaman.
Sepertinya ada dinding tebal tak terlihat di antara mereka. Dan Rong Junhan melaju sangat cepat. Mu Qi, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan sekarang. Meskipun kamu terlihat polos dan tidak berniat untuk kembali ke keluarga Sen, kamu sebenarnya sedang menghitung langkahmu. Benarkah? Jian Chuan adalah ayahmu. Jadi, dia akan membawamu pulang pada akhirnya. Kamu mencoba membeli hati orang sebelum kamu kembali, kan? Ketika kamu kembali ke keluarga Sen, kamu akan menjadi nona muda Sen yang sebenarnya. Dan aku akan menjadi bahan tertawaan. Bibi Rong. Jika kamu jadi aku, apakah kamu tidak akan membenci? Rong Junhan tiba-tiba menginjak rem. Matanya dipenuhi amarah. Mulai hari ini, kita harus hidup dalam penderitaan. Aku tidak akan membiarkan diriku sendiri menjadi satu-satunya yang menderita. Dan ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Aku akan segera menikah dengan ayahmu. Jadi, itu berarti aku akan menjadi ibumu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kamu. Mu Qi tahu apa yang dia maksud, tetapi dia tetap tenang. Aku tahu kamu sangat peduli dengan keberadaanku. Tapi aku bukan patung tanah liat yang rapuh. Jadi, kamu datang ke sini hari ini untuk menyatakan perang padaku. Aku hanya ingin memberitahumu ini. Jangan bermimpi tentang hal-hal yang bukan milikmu. Misalnya, cinta seorang ayah. Kamu tidak mendapatkannya dari keluargamu, dan kamu juga tidak akan mendapatkannya dari keluarga Sen. Aku tidak akan membiarkan musuhku memiliki kesempatan untuk hidup. Kau ingin bergabung dengan keluarga Sen, bukan? Aku akan memberitahumu bahwa bergabung dengan keluarga Sen jauh lebih sulit daripada tidak bergabung dengan keluarga itu. Dia berharap Rong Junhan akan bersikap keibuan. Namun karena dia sudah mengatakannya dengan jelas, Mu Qi merasa lega. Karena dia tidak perlu berpura-pura juga. Jika kau pikir aku penakut, cobalah saja. Mu Qi tidak peduli dengan peringatan Rong Junhan. Jangan biarkan dirimu kehilangan semua yang sudah kau miliki saat itu. Ini perkemahan 7 hari, kan? Aku akan menjemputmu saat itu. Rong Junhan tidak menanggapi perkataan Mu Qi dengan serius. Dia hanyalah seorang gadis. Pada saat itu, Mu Qi punya dugaan liar. Keluargamu jelas bukan orang yang menyembunyikan Mu Tangsui. Jadi, siapa yang masih bisa memanfaatkan orang itu? Bukankah Nyonya Rong yang ada di sampingnya?